Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, mari kita lanjutkan untuk membuat nozzle di bagian atas exchanger. Kemarin kita sudah membuat nozzle 24 in, N3 dan N4. Sekarang kita membuat nozzle 10 in. N5 10 in menurut detail list nozzle adalah 300 pound, sehingga kita nanti akan membuat line 10 in 300 pound dengan spesifikasi seperti ini. Adalah welding leg 10 in 300 pound. Dari mechanical datasheet, nozzle 10 in ini dibuat dengan jarak 540 dari face penutup atau kepala exchanger. Kita tentukan dulu. Jadi dari face bagian sini (540). Kita buat 540. Kemudian ketinggian nozzle 10 in 300 pound atau N5 ini adalah 1170 dari center exchanger. Buat ukuran dari center 1170, kita tarik saja ke sana. Kemudian kita yang ini kita pindahkan. Semua bantuan kita hapus. Ini adalah posisi nozzle 10 in 300 pound. Kita buat di luar terlebih dulu untuk flank 10 in-nya. Dari detail data flank 10 in 300 di sini tertera 117,5 untuk ketinggian flanknya. Kita gambarkan dulu. Ketinggian flanknya 117,5. Kita cek kembali. 117,5 sudah betul. Kemudian ketinggian nozzle kita kurangkan dengan jarak ketinggian flank ini dengan cara kita pindahkan garis ini. Kemudian nozzle kita kurangkan. Jadi ini nozzle 10 in. Kemudian langkah selanjutnya kita bikin pipa 10 in dengan outside diameter 273 dibagi 2. Kita buat lingkaran dengan radius 136,5. 136,5. Setelah itu kita buat lingkaran dalam pipa 10 in. Di sini tertera inside diameternya 254,46. 254,46 kita bagi 2.
kita buat radius lingkaran dengan radius 127.23. Sudah sesuai. Kemudian lingkaran luar kita surface-kan dengan planar. Hasil planar ini kita trim dengan pembatas trim lingkaran dalam, kemudian kita buang, kita ulangi, trim, pilih planarnya yang akan ditrim, enter, pilih pembatas dalamnya, enter, kita buang bagian dalam. Setelah itu kita solidkan dengan perintah extrude, kita bikin 700, sudah cukup. Kemudian kita turunkan ke bawah. Selanjutnya kita tinggal memotong nozzle ini dengan bagian yang biru. Kita gunakan insert diameter exchanger kembali untuk memotong. Kita dekatkan, kemudian kita extrude, kita lebihkan saja. Setelah itu dengan perintah subtract, kita potong nozzle ini, enter, kita potong dengan pemotong ini. Kita coba kopikan keluar apakah sudah terpotong. Ya. Sudah terpotong dengan bentuk seperti ini. Ini adalah nozzle 10 in. Selanjutnya kita tinggal membuat flank 10 in 300 pound. Kita manfaatkan garis lingkaran luar dan lingkaran dalam untuk membentuk flank tadi, membentuk nozzle. Kita copy saja ini. Kemudian kita ambil lingkaran dalam dan lingkaran luarnya untuk membentuk pipanya nanti. Kemudian kita beralih ke spesifikasi flank 10 in 300 pound. Di sini mempunyai offset diameter untuk permukaan flanknya 444 dibagi 2. Kita buat lingkaran dengan radius 222 di bagian ini, 222 sudah terbentuk. Kemudian kita gandakan ke bawah dengan jarak 46. Kita copy saja, kita dorong ke bawah dengan ketebalan 46. Ini yang jadi face plank. Kemudian kita lihat di sini ada gasket 1,5 mili, sehingga jarak ini face plank ini kita turunkan kembali 1,5 untuk ruang gasket. Selanjutnya kita buat garis dari lingkaran face plank yang bawah seperti ini. Kemudian kita hubungkan yang ini dengan ini. Sekarang kita membuat lingkaran dengan diameter 321 untuk penampang di bawah face plank. 321 dibagi 2 sama dengan 160,5. Kita buat lingkaran
160,5 sudah terbentuk. Kita ubah dulu kursornya ke bidang tegak. Dengan menggunakan polyline kita hubungkan bagian yang ini. Kita ulangi. Kita hubungkan ini dengan ini. Kemudian kita gunakan kursor tegak. Kita hubungkan bagian yang ini dengan polyline. Sudah terbentuk polyline. Polyline-nya kita edit sedikit. Kita hubungkan ini. Saya rubah dulu. Kita hubungkan yang ini. Kemudian hubungkan dari sini, kemudian ke sini. Kembali lagi. Sudah terbentuk polyline bentuk trapesium seperti ini. Kemudian kita surface planarkan. Planar yang terbentuk kita solidkan dengan perintah revolve dengan sumbu putar di bagian ini. Kita putar 360. Sudah terbentuk penampang pertama flank di bagian bawah. Kemudian selanjutnya kita buat ketebalan flanknya. Kita manfaatkan lingkaran yang ini. Kita solidkan dengan perintah extrude sejauh sampai menyentuh lingkaran yang bagian atas. Ini dengan ketebalan flank 46 seperti itu. Sudah terbentuk. Selanjutnya kita akan melubangi flank ini dengan memanfaatkan lingkaran dalam. Ini adalah lingkaran dalam pipa 10 in. Kita tempatkan di sini. Kemudian kita solidkan dengan perintah extrude. Kita buat kira-kira bisa memotong. Kita naikkan dikit. Ini bagian pemotong dari flank yang kita buat. Saya ganti warna biru. Warna magenta kita akan potong dengan warna yang hijau. Kita gunakan perintah subtract. Kita pilih face flank dan juga penampang yang di bawahnya. Kemudian kita enter. Kita pilih yang hijau. Kita enter. Flank sudah terpotong. Sudah berlubang seperti ini. Langkah berikutnya kita akan membuat lubang flank 10 in. Kita buat garis di permukaan ini. Kita buat 4 garis biar lebih mudah dipahami. Kita kembali cek spesifikasi flank. Di sini flank 10 in 300 pound mempunyai 16 lubang. Artinya 360 dibagi 16. Setiap 22,5 derajat akan ada satu lubang dengan diameter baut M27. Jadi kita buat
diameter lubang bautnya M29 atau M30. Kita buat lubang bautnya diameter 30 mili. Kita siapkan dulu di bagian ini 30 mili lubang. Ini adalah untuk calon lubang baut 30 mili diameter. Kemudian kita solidkan dengan perintah extrude, kita buat 100. Selanjutnya kita gambar jarak center baut lubang ke center lubang baut adalah 387,4. Kita kalkulasi dulu, 387,4 dibagi 2 sama dengan 193,7. Kita buat lingkaran. Dengan radius 193,7. Sudah terbentuk. Kemudian calon lubang baut ini kita pindahkan sini. Setiap 22 derajat akan ada lubang baut yang terbuat di sini, jadi kita harus rotasikan dulu ini. Setengah dari 22 derajat, 11,25. Kemudian yang ini kita tekan ke bawah sampai kira-kira menyentuh untuk bisa melubangi face flank seperti ini. Sudah cukup. Kemudian flank ini kita copy, calon lubang baut ini kita copy, kita tempatkan semula. Setelah itu kita klik, kita rotasi 22,5 derajat. Sudah terbentuk. Kemudian yang ini kita copy kembali, kita tempatkan semula, kita klik kembali, kita rotasi 22,5 derajat. Kita akan mengcopy sekali lagi, kita tempatkan, kemudian kita klik, kita rotasi dengan pusat rotasi di sini 22,5 derajat. Sudah terbentuk 4 calon lubang di seperempat bagian flank. Calon lubang ini saya ganti warna biar mudah untuk dipahami. Kita rubah menjadi warna kuning. Kemudian ini kita gandakan ke seperempat yang lain di bagian flank dengan cara mirror. Kita pilih mirror 3 dimensi, kita pilih sumbu cermin di bagian ini, kita klik, sudah terbentuk. Kemudian yang 8 calon lubang baut di face flank ini kita pilih kembali, kita mirror dengan mirror 3 dimensi dengan sumbu cermin di bagian ini mengarah ke timur terus ke atas. Sudah terbentuk. Selanjutnya kita subtract, flank kita pilih, kemudian calon lubang bautnya kita pilih semua. Ini bisa kita lakukan sekaligus ataupun dengan perintah satu persatu bergantian, silahkan. Hanya teknis saja, saya pilih semuanya untuk melubangi, kita klik enter. Sudah terbentuk.
lubang flank. Selanjutnya kita tinggal membuat gasket di bagian fish flank ini. Gasket di sini dibuat dengan lingkaran luar 323.8. Kita buat dulu 323.8 dibagi 2, radiusnya 161.9. Kita buat lingkaran gasket di sini dengan pusat di bagian atas dari sini 161.9. Kita cek kembali. Oke, 161.9 radiusnya sudah kita masukkan, kita enter. Ini adalah lingkaran gasket yang terbentuk. Kita buat kembali lingkaran dalam pipa 10 in. Ini tujuannya untuk melubangi gasket, bantuan untuk melubangi gasket. Push. Kita buat di sini saja biar mudah. Kita kopikan dari sini. Kita ambil lingkaran dalamnya saja. Kita move. Kita taruh di bawah. Kita kembali ke lingkaran gasket yang sudah kita buat. Ini lingkaran gasket dengan diameter 323.8. Kemudian kita solid di extrude, kita kasih ketebalan 1,5 sesuai data di spek. Gasket yang terbentuk kita beri warna hijau biar berbeda. Selanjutnya lingkaran dalam pipa 10 in kita extrude sampai menembus gasket, sampai menembus begini. Kemudian dengan perintah subtract kita pilih gasket, enter, kita pilih bagian pelubang gasket ini. Gasket sudah terbentuk, sudah tampak menempat seperti ini dengan ketebalan 1,5 mili. Selanjutnya kita gabungkan gasket yang terbentuk ini dengan perintah union. Kita pilih union, kita pilih gasketnya, kemudian kita pilih flanknya, kita enter. Kita coba pindahkan apakah benar-benar sudah terbentuk. Sudah jadi satu kesatuan gasket dengan flank dengan lubang bautnya. Flank 10 in 300 pun sudah kita buat. Selanjutnya kita tinggal tempatkan di sini. Kita copy saja dengan base point copy lingkaran center, lingkaran bagian bawah. Kita tempatkan di center lingkaran nozzle, sudah terbentuk. Kemudian bagian yang ini kita simpan biar jadi library nantinya. Kita simpan di sini. Kembali ke gambar nozzle 10 in 300 pound sudah kita buat di body exchanger. Semua garis bantuan yang tadi kita gunakan kita hapus. Sudah terbentuk. Demikian cara membuat nozzle N5 10 in 300 pound di bagian kepala exchanger.
yang menyambung dengan body exchanger seperti ini. Mudah-mudahan cara ini bisa dipahami dan bisa dikembangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.